Halo, hamster-hamster tercintaku yang menyukai dunia keuangan. Sekarang ini sulit menemukan seseorang yang belum pernah mengambil pinjaman setidaknya sekali. Dan tentu itu bisa menjadi penyelamat yang nyata dalam situasi yang tepat. Tapi berhati-hatilah, karena jika kamu mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar, kamu akan melihat ada bahaya tersembunyi yang bisa menghancurkan segalanya. Jadi, tontonlah video berikut ini dan lihat sendiri. Dengarkan dengan seksama. Yang terjadi pada kita adalah kita pergi kuliah dan mereka memberi kita pizza gratis sehingga kita mendaftar untuk kartu kredit pertama kita. Kamu tidak bisa ke perguruan tinggi tanpa pinjaman pendidikan karena kamu tidak bisa menjadi mahasiswa tanpa pinjaman pendidikan. Itu adalah hukum federal. Jadi kita mendaftar untuk itu dan kemudian kita lulus kuliah dan sekarang kita mendapatkan pekerjaan pertama yang besar dan kita lelah mengendarai mobil tua itu. Jadi kita mendapatkan mobil yang sebenarnya tidak mampu kita beli. Dan kemudian orang-orang mulai berkata, "Oh, kamu sudah menikah selama 20 menit dan belum membeli rumah. Ada apa denganmu? Beli rumah, beli rumah, beli rumah, beli rumah, beli rumah, beli rumah, beli rumah." Aku tidak peduli jika kamu bangkrut, memiliki utang pinjaman pendidikan, dan memiliki penipuan mobil seharga $1.200 sebulan, dan kamu memiliki kartu kredit di mana-mana, kamu tetap harus membeli rumah. Dan tentu saja, pialang hipotek akan membantu kamu mendapatkan rumah. Karena itulah mereka disebut pialang. Karena orang-orang menjadi semakin miskin. Dan kemudian ada pasangan berusia 27 tahun yang sudah lulus dari perguruan tinggi selama 5 tahun, yang sekarang memiliki utang ratusan ribu dolar ditambah rumah mereka, datang kepada kami dan berkata, "Dave, bisakah kamu masih melakukan ini pada usia 63 tahun? Dave, bisakah kamu membantuku keluar?" Yang kami katakan, "Ya, tetapi ini akan menyakitkan. Kita harus mengamputasi tahonya. Kita harus melakukan Tesla-ektomi. Karena salah satu manfaat jatuh bangkrut adalah aku tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Hal itu benar-benar menguras habis dari diriku." Itulah mengapa surat kebencian yang datang kepada Dave Ramsey sangat lucu. Karena aku sangat sadar bahwa jika kamu mengikuti apa yang dikatakan orang banyak, kamu akan segera menyadari bahwa huruf M dalam Moses itu tidak dibaca. Aku tidak ingin menjadi normal. Aku tidak ingin menjadi serupa dengan dunia ini. Dan jika itu membuatmu marah, berarti aku melakukan pekerjaanku. Karena itulah alasan Tuhan menempatkanku di planet ini. Untuk membuat orang marah seperti itu. Itulah alasanku ada di sini. Kemudian mungkin setidaknya mereka akan melihat kompas mereka dan melihat ke arah mana utara sebenarnya. Karena Sharon dan aku membuat keputusan. Kami tidak hidup seperti itu. Dan dari titik itu ke depan, kami tidak pernah meminjam uang lagi. Kami tidak meminjam uang untuk apapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sama sekali. Wow, rasanya seperti kita baru saja mengikuti kelas master tentang kehidupan dan uang. Saat bicara soal belajar, membeli mobil, atau bahkan mendirikan rumah nyamanmu sendiri, mengambil pinjaman mungkin tampak seperti opsi termudah dan kadang-kadang itu benar-benar bisa membantu. Tapi pada saat yang sama, itu bisa berubah menjadi kebiasaan berbahaya yang menjebak orang dalam siklus utang tanpa akhir. Tentu saja, setiap orang harus memutuskan sendiri apakah itu sepadan atau tidak. Namun, percayalah, tidak ada perasaan yang lebih baik daripada mengetahui kamu tidak berutang 1 sen pun kepada siapapun. Itu adalah kebebasan sejati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingatlah, hamster memiliki kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Salam para penggemar keuangan sesama hamster. Kita semua bermimpi menumbuhkan tabungan kita dan membuat dompet kita sedikit lebih berat. Tapi memahami harus mulai dari mana bisa menjadi tricky. Tentu ada banyak saran yang beredar di internet, namun mari kita jujur, tidak semuanya bisa diandalkan. Itulah sebabnya video hari ini istimewa. Video ini menyederhanakan ide membangun modal dengan cara yang terasa logis dan dapat dilakukan. Jadi mari kita saksikan, pelajari sesuatu yang berguna, dan ambil satu langkah lebih dekat ke masa depan keuangan yang lebih besar dan lebih baik. Siap untuk beraksi? Ayo mulai! Saat tabunganmu mencapai 3 kali pendapatan tahunanmu, barulah mulai khawatir tentang imbal hasil. Jadi, jika kamu menghasilkan 50 lakh, kamu seharusnya memiliki 1,5 crore
dalam bentuk tabungan. Setelah tabungan tambahan itu, sebaiknya kamu cari instrumen dengan imbal hasil tertinggi. Hingga saat itu, tidak perlu repot. Hingga saat itu pun bahkan PPF juga baik. Kamu tidak harus memilih reksadana terbaik. Kamu tidak harus memilih PNS. Atau bahkan reksadana pun tidak apa-apa. Jika itu berkinerja buruk 5050, itu juga tidak masalah. Menabung sedikit demi sedikit tidak masalah. Yang kamu lakukan itu hanyalah meningkatkan tabunganmu setiap tahun. Ambil contoh ada dua orang. Satu berinvestasi dengan 8% per tahun. Satu berinvestasi dengan 12% per tahun. Kamu akan berpikir orang dengan 12% selalu memiliki lebih banyak uang. Tapi orang pertama meningkatkan SIP-nya 10%. 100 menjadi 110 menjadi 121 dan seterusnya. Selama periode 15 tahun, orang A memiliki uang absolut lebih banyak. Jika kamu bertanya kepada orang B, kemana perginya uang tambahan tersebut? Dia tidak akan bisa menjawab seperti, oh aku menghabiskannya. Meningkatkan 10% setiap tahun atau 5% setiap tahun mengubah hidupmu. Wow, orang ini terdengar seperti memiliki gelar master dalam matematika, pertumbuhan ekonomi, atau mungkin keduanya. Bagaimanapun, penjelasannya sangat tepat. Menabung uang bukan hanya kebiasaan baik, itu adalah balok penting untuk menumbuhkan kekayaanmu. Dan meskipun itu bukan terobosan, cara dia menjelaskan dampak suku bunga dan perencanaan jangka panjang membuat semuanya jelas. Dengan pendekatan yang tepat, mencapai tujuan finansial bisa jauh lebih lancar dan lebih cepat. Jadi teruslah menonton, asah keterampilan keuangan itu, dan mari terus menumpuk pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.